Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sore ini mengenai kuliah perencanaan dan pengendalian produksi atau PPIC, atau disebut dengan Planning Production Inventory Control. Dunia industri sebagai prolog mulai kita mengingatkan masa lalu bahwa dalam sebuah industri itu memiliki macam proses. Ada yang proses berbentuk semacam si produk barangnya itu sangat besar sehingga produknya itu tidak jalan seperti pabrik biasa, tapi dia berdiri sendiri. Tapi peralatan, orang yang bekerja itu mendatangi si produk itu. Contoh buat pesawat terbang, kapal laut yang besar itu kan berbentuknya membangun, jadi melakukan pembangunannya dalam satu tempat. Jadi yang kita mesin segala macam datang daripada tempat itu. Nah, proses mengendalikan yang di industri tersebut adalah menggunakan metode Planning Production Inventory Control-nya dengan menggunakan metode Project Management. Yang kedua adalah proses yang sangat sangat fleksibel. Produksinya tidak terlalu banyak, tetapi biasanya berdasarkan pemesanan. Jadi misalnya kadang ini berapa pieces atau buah buat produk tertentu. Nah, pelaksanaannya itu menggunakan alat-alatnya biasanya dikelompokkan dalam stasiun kerja. Misalnya stasiun kerja khusus mesin-mesin drilling, mesin-mesin cutting, mesin-mesin ini. Jadi mengerjakan produknya itu si mesinnya tetap diam, tetapi si produknya yang jalan. Kadang-kadang proses ini bentuknya ini dulu. Jadi yang mendatangi mesin-mesin dikelompokkan dalam beberapa stasiun kerja atau kelompok-kelompok mesin tersebut, itu si produk menjalankan itu. Jadi sangat fleksibel sekali. Atau yang kedua adalah produk yang sedikit lebih banyak, lebih mass production. Jadi di bentuknya itu si produk mesin-mesin yang diurutkan itu berdasarkan proses peta kerja atau peta operasi. Misalnya tapi dikelompokkan dalam satu bidang, satu lini berdasarkan output produknya. Misalnya produk khusus, produk tertentu jalur produknya satu jalur, produk kedua jalur kedua, dan seterusnya. Jadi berbentuk lini ya, berbentuk lini atau berbentuk garis ya. Nah, pola itu, yang tadi proses pertama itu menggunakan PPIC metode bisa project management atau berbentuk MRP ya, MRP, dan bisa juga project management, tergantung sih itunya. Terus yang kedua itu ketiga itu yang tadi dikelompokkan berdasarkan lini-lini itu biasanya menggunakan metode MRP atau menggunakan just in time, yaitu metodenya, metode PPIC-nya. Yang keempat ini yang akan kita bicarakan hari ini. Oke, kita langsung ke presentasi. Proses yang keempat ini adalah suatu kondisi industri yang secara kontinual itu tidak berubah-ubah. Kalau yang pola yang ketiga masih mungkin itu ada perubahan, kayak bikin konveksi itu kan ada berapa setting mesin, bisa ada perubahan peta prosesnya ya. Tapi kalau metode bentuk produk atau industri yang continuous proses ini sangat
dan fix dan tidak akan berubah. Itu misalnya contoh industri gula, industri semen, itu kan bentuknya kayak cairan gitu ya, ngalir terus nggak berhenti. Nah, bahkan mungkin setahun reparasi dari semua mesin itu cuma 1 kali dalam setahun. Jadi setiap tahun pagi siang bahkan mungkin nonstop bisa jadi, atau nonstop ya, jarang itunya terus gitu ya. Nah ini produk-produk sistem produksinya continuous ini seperti semen, minyak, kimia, gula dan sebagainya. Nah, cara mengendalikannya itu bisa menggunakan proses kontrol itu tadi dengan menggunakan continuous proses control. Cara pengendaliannya bisa melakukan proses pengukuran dari pada saat input, kemudian outputnya berapa, terus kemudian kita lihat temperaturnya dan sebagainya. Proses monitoring kita lakukan, proses manajemen yang kita lakukan. Jadi metodenya macam-macam. Jadi PPIC itu sangat fleksibel tergantung metode atau pola kerja dari industri itu sendiri. Dan juga bisa menggunakan metode MRP atau CRP. Ya. Kemudian kalau CRP kan capacity requirement planning, kalau MRP material requirement planning. Nah, di dalam mengendalikan industri semacam itu biasanya menggunakan semacam monitoring. Jadi kayak war room, di situ ada monitoring untuk mengetahui sampai sejauh mana proses itu terjadi. Jadi dia semua serba otomatis. Ya, dia kontrolnya di dalam satu ruangan tertentu saja untuk melihat kondisi semua proses kontrol itu. Bahkan mungkin pakai CCTV, jadi proses A sampai B, Z. Jadi nanti bisa kelihatan ada yang masalah itu bisa lihat dari kontrol satu itu saja. Nah, kita bahas mengenai apa sih proses itu. Proses adalah sequence, jadi sekuensi urutan secara independen dan saling nyambung dengan yang lain secara prosedural. Jadi proses ini terus ke sini, terus ini ngapain aja, di sini ngapain. Dan setiap proses itu saling berkaitan. Itu disebut dengan proses. Nah, proses juga setiap tahapan melayani proses yang lain dan membutuhkan beberapa resource semacam waktu bekerja, energi, mesin, uang, dan lain-lain untuk menghasilkan sebuah output. Jadi seluruh output itu akan dilayani, akan menghasilkan dari input-input yang ada setiap tahapannya sampai kita bisa mengetahui goalnya itu apakah tercapai atau tidak. Nah, baru dari proses semua itu, dari proses A, B, C, D itu, semua proses itu harus dikontrol. Ini sampai sejauh mana ini ada masalah nggak gitu, sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Dan setiap proses itu ada kontrolnya, ada satu pengendaliannya, ada satu quality yang dicapai. Nah, kontrol dalam proses industri ini itu merujuk kepada, bisa juga kita harus merujuk kepada aturan-aturan regulasi dari seluruh aspek dari proses. Bisa juga terhadap lingkungan, terhadap syarat-syarat kualitas, terhadap yang lain-lain, itu menjadi petunjuk. Nah, itu semua dikontrol biasanya secara otomatis. Nah, tipe dari proses itu tadi ada continuous process yang saya sebutkan tadi, itu semacam ini, dan ada batch production, itu setiap tahapan-tahapan, atau beberapa individual or discrete product, jadi terputus-putus, misalnya hanya satu bagian saja, misalnya produk misalnya biasanya otomotif ataupun produk yang teknologi yang terbuat dari besi, misalnya komponen tertentu saja udah dibikin satu produk, tapi nanti disambung lagi ke produk yang lain, nanti assembling dan sebagainya. Itu adalah manufacturing. Beberapa proses tadi ada continuous process, ada batch process, itu terputus-putus ya, production. Kemudian ada individual discrete process, jadi saling, misalnya hanya satu produk saja.
Nah, kemudian bagaimana kita mengendalikan proses itu, prosesnya kita kendalikan dari satu persatu, mungkin juga secara otomatis. Jadi kita tinggal melihat saja dari CCTV, dari kontrol chart, dari semua informasi itu didepankan ke dalam sebuah ruangan namanya war room. War itu perang, room ruangan perang lah. Jadi semua sinyal-sinyal, semua informasi itu ditampilkan pada satu. Jadi tinggal kita mengendalikan di dalam satu tempat yang disebut dengan PLC. Nah, kemudian proses kontrol sistem ini, nah ini beberapa apa namanya, ada input dan proses outputnya. Proses ini harus kita kendalikan. Nah, mengendalikannya kita beberapa ada kontrol, ya, ada pengendalian, measure, pengukuran, mungkin bisa secara otomatis. Kemudian bisa juga ada melakukan analisis, kemudian improvement, apa yang turun ke lapangan untuk mengecek dan sebagainya. Ini menjadi salah satu proses kontrol sistem untuk menetapkan fungsi dan operation yang dibutuhkan untuk melakukan pergantian material ataupun secara fisik, kimia dan lain-lain. Ada kekurangan, ada yang macet di sininya, nah itu baru turun ke lapangan. Proses kontrol secara normal merujuk atau mereverse kepada proses manufacturing dari produk itu sendiri. Nah, proses variabel, nah, untuk mengetahui beberapa variabel itu, ada yang kita maksudnya biasanya proses variabel ini termasuk beberapa contoh, misalnya pressure-nya tekanannya berapa, 30, 40 dan sebagainya, atau alirannya ke sini ternyata ada yang salah sistemnya, berarti ada yang jatuh dan nah, itu harus diperbaiki. Atau aliran di dalam misalnya aliran tersebut nanti belok, harusnya ke sini, terus kemudian beloknya kemana. Nah, ini adalah merupakan kontrol. Jadi semua biasanya yang proses kontrol ini dilakukan kalau proses industri otomatis. Kemudian level, kemudian temperatur yang kita kendalikan, density, liquid interface-nya, masanya, kemudian conductivity-nya. Atau bisa juga ada density-nya, misalnya tadi ada yang rapat, tebal, sebagainya. Dan ukuran-ukuran itu yang kita kemudian. Oke, terus kemudian komponen proses kontrol sistem ini dilakukan oleh operator mesin-mesin yang adalah atau war room-nya di sini nih, operator mesin interface. Jadi untuk memberikan kode-kode atau tampilan-tampilan kepada interface yang ada di war room tadi, ini dikendalikan di sini. Misalnya input signal conditioning controller, nah ini adalah controllernya. External sensor, jadi kita kasih sensor untuk kasih operator, baru kita input signal conditioning, baru kita mengontrol inputnya. Dan ini juga ada proses sensor juga sebagai kontrol, di dalam ada kontrol proses juga. Kemudian setelah dikendalikan, nah nanti outputnya apa, conditioning, hasil eksternal actionnya, actuatornya itu akan mengasih informasi ke operator, dan kemudian proses of actuatornya juga kita kasih informasi. Nah, baru di sini untuk output signal conditioning juga dikendalikan oleh komputer. Semua dikendalikan dalam sebuah operator mesin interface. Nah, ini contoh operator mesin interface-nya ada di sini. Nanti bisa mengendalikan beberapa mesin-mesin atau produk-produk untuk mengecek temperaturnya, kecepatannya, dan sebagainya ada di lapangan. Nah, ini yang disebut dengan programmable logic control atau disebut dengan PLC. Oke, kemudian, nah ini adalah primary device of PCS atau programmable logic control atau
Nah, ini juga sama ini dari komputer yang akan mengendalikan beberapa sistem-sistem kerja di operator di lapangan secara elektronik. Dan juga digunakan programmable memory untuk melakukan instruksi atau execute atau melaksanakan spesifik fungsi-fungsi yang tadi dari kontrol, timing, counting, sekuensi, urutan, sebagainya. Nah, it is executed, kemudian dilakukan special input-output interface dan control programming language. Jadi ada intinya sebenarnya PLC ini adalah sebuah program yang bisa mengatur mesin-mesin tersebut di lapangan dan ditampilkan semua informasi kondisi input, proses dan outputnya itu dalam satu layar atau dalam satu komputer ataupun dalam sebuah layar yang ditampilkan dalam sebuah war room tadi. Nah, baru kita melakukan pendistribusian. Nah, pendistribusian kontrol sistem ini untuk melakukan pengendalian dari sentral kontrol sistem ini kepada satu produk itu, or good atau control analog device. Jadi nanti ada mengendalikan itu melalui analog device, di mana dari semua elemen-elemen pengendalian itu baru didistribusikan kepada sistem itu untuk dilakukan pengendalian. Nah, kita harus buat hierarkinya untuk proses tersebut dengan logik algoritma tadi. Kalau bisa juga nih nanti ke depan bisa jadi ini menjadi ditambahin artificial intelligence, artinya si PLC tersebut diprogram untuk melakukan berpikir sendiri, tapi dengan kita kasih persyaratan. If kalau temperaturnya sekian, maka kecepatannya gimana. Nah, ini harus dihitung secara bisa juga berdasarkan pengalaman. Kalau pakai artificial intelligence, nanti ada persyaratan outputnya apa. Kalau ada satu kesalahan, terekam. Kalau ada kesalahan ini akan menolak dan membuat jalan baru lagi. Sehingga semakin hari si mesin ini akan lebih pintar dalam melaksanakan pengendalian dalam satu mekanisme industri. Sebenarnya tadi ada kita harus tahu bahwa dalam beberapa ini ada tipe kontrol sistem. Pertama adalah open loop control system, di mana dari output ke open feedback sistemnya tidak ada feedback. Jadi dia output inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Tapi yang kita kendalikan dari prosesnya. Nah, tetapi kalau di kedua adalah closed loop control system. Ini adalah open loop-nya, jadi controllernya, aktuator langsung ke proses. Tetapi kalau di closed loop itu ada satu feedback. Bisa dia akan berpikir sendiri nih, oh ini gini, nanti pengalaman. Jadi kalau misalnya ada linknya mana ya? Dengan kondisi tersebut, prosesnya akan terjadi pengendalian. Tolong dimatiin dulu tuh, di-mute dulu suara siapa tuh. Kemudian baru kita mengaplikasikan dari semua program kontrol sistem tadi bisa diterapkan di food production, kemudian telkom, IT sektor bisa, ataupun di manufacturing mobil atau kemudian water treatment juga, continuous filling operator juga bisa. Jadi semua bisa melakukan kontrol tadi. Secara masa depan, skop pekerjaan ini akan diterangkan melalui tadi ada CCTV, Smart City, itu bisa diterapkan di berbagai penerapan. Jadi bisnis ini ke depan, automation project ini bisa kita lakukan, mengendalikan pemerintahan juga bisa. Akhirnya PLC tersebut kita ciptakan untuk mengendalikan satu kota atau disebut dengan Smart City. Ini sebenarnya terobosan yang diterapkan di industri, kemudian tapi bisa digunakan di berbagai bidang, termasuk di masalah pemerintahan, mengendalikan suatu industri, suatu wilayah dalam pemerintah. Jadi untuk skop
menggunakan semacam model seperti ini akan lebih luas lagi diterapkan. Jadi intinya sebenarnya tadi adalah level 1, level 2 itu kita bicara kontrolnya discrete juga bisa, production discrete, production continuous control, sama batch study. Itu bisa kita lakukan dan kemudian diterjemahkan dari hasil di proses produk tersebut. Baru ke level yang ketiga adalah dilakukan perencanaan produksi, scheduling, dan manajemen event, dispatch production itu di level 3. Baru level 4 lebih kepada resource planning, manajemen inventory, delivery, itu ada di SAP atau di ERP. Jadi dengan adanya leveling tersebut kita bisa melakukan koordinasi dari seluruh level tadi. Dan mungkin itu mata kuliah yang seperti ini. Karena sebentar lagi udah habis PPIC, tinggal kita menyelesaikan beberapa pertemuan lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, minta link absen, Pak. Tadi di bawah, coba saya link lagi nih. Bentar ya. Silakan absen. Apa yang ergonomi kapan praktikum? Apa Cindy? Mau nanya apa, resign? Praktikum ergonomi kapan, Pak? Nah, udah pada bayar belum? Gimana kalau seminggu ini, minggu besok, 2 minggu lagi lah, ya. Tapi kalian udah pada bayar dulu. Ini baru saya kemarin tuh baru lihat cuman baru 8. Yang lain pada kemana? Oke. Nanti saya ajukan dulu untuk pembelian alatnya dulu kalau gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Ada. Oke. Kalau gitu kita, kalau tidak ada mungkin kita akhiri. Nanti tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Dan untuk praktik ergonomi saya ingatkan 2 minggu lagi. Nanti kalian cepat bayar. Nanti saya bisa membeli alat dulu ya. Peralatan ergonomi. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.